Halo, apa kabar semua hari ini? Dahsyat, hebat, luar biasa. Yes. Puji nama Tuhan, aku diberkati. Kamu juga. Wah, kalau teman-teman yang ada di rumah, apa kabar? Dahsyat, hebat, luar biasa, Kang. Nah, walaupun orang tidak bisa bertemu dengan teman-teman yang ada di rumah, tetapi orang bersyukur karena orang Tuhan Yesus masih memberikan kesehatan, kekuatan buat orang untuk beribadah. Walaupun orang nyandak baku dapa, nyandak bertemu di gedung gereja, tapi orang baku dapa lewat video, orang beribadah bersama. Nah, hari ini orang akan beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan engkau ajak semua ambil Alkitabnya, siapkan Alkitabnya, dan kita akan beribadah. Kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, dan kita akan memuji memuliakan Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tidak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Sekali lagi dalam sikap doa. Selamat pagi Tuhan, tidak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Mari kita sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak-Mu, kami berterima kasih karena hari ini kami walaupun tidak berkumpul bersama, tetapi kami punya kerinduan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami boleh bertemu lewat video ibadah anak sekolah minggu di hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk beribadah kepadamu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, sekarang orang akan memuji Tuhan dulu, Kang. Yang suka memuji Tuhan silakan berdiri dengan teman-teman yang ada di sini. Yang ada di sini maupun yang ada di rumah, orang berdiri, orang memuji nama Tuhan. Dengan pujian kita menyanyi apa kabar teman? Ya, yang punya teman di rumah, yang punya kakak adik, ya ayo pasangan dengan kakak adik, atau juga bisa ditemani oleh mama dan papa. Oke? Apa kabar teman? 2, 3. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Ada Yesus, ada Yesus di hatimu, ada Yesus di hatiku. Dia buat hidup kita lebih indah bersama Yesus. Everything is okay bersama Yesus. Everything is okay. Wah, enak tuh memuji Tuhan. Wah, tapi tadi suaranya tidak terlalu kedengaran, Kang. Teman-teman di rumah suara mungkin belum kedengaran. Tolong menyanyi sama-sama dengan lebih semangat. Apa kabar teman? Sini, berpasangan. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik
teman, kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Apa kabar teman, apa kabar teman, apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Ada Yesus di hatimu, ada Yesus di hatiku, Dia buat hidup kita lebih indah. Bersama Yesus everything is okay. Bersama Yesus everything is okay. Ya, tepuk tangan, puji Tuhan. Mana tepuk tangannya? Silakan duduk, teman-teman juga di rumah silakan duduk. Ya, orang boleh menyapa, orang kakak, orang adik, orang orang tua yang ada di rumah kan, lewat lagu apa kabar teman. Orang selalu punya kerinduan, ada Yesus di hati kita, ada Yesus di hati kakak, adik, dan orang tua kita. Luar biasa kan? Nah, karena Tuhan ada janji petoran, kalau ada Yesus ke petoran hati, Tuhan tinggal petoran hati, kemudian orang melakukan firman Tuhan, maka apa yang orang minta kepada Tuhan pasti Dia akan kasih. Jikalau orang tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam hati orang, maka minta apa saja yang orang kehendaki, orang akan menerimanya. Orang menyanyikan lagu ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Teman-teman di rumah juga ikut ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Yeay! Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Wah, luar biasa. Silakan duduk teman-teman semuanya. Benar sekali kan, lewat lagu tadi, kalau orang tinggal di dalam Tuhan, nah, firman Tuhan tinggal di dalam hati orang, minta apa saja yang orang kehendaki, orang pasti akan menerimanya. Itu janji Tuhan buat orang semua. Sekarang orang mau belajar dari firman Tuhan. Orang mau lagi dikuatkan lagi dengan firman Tuhan. Walaupun orang libur 1 minggu lebih, tetapi orang tidak boleh lemah. Walaupun orang soalnya ada pasiar-pasiar, yang di rumah tuh sudah pernah pasiar mungkin, atau ada yang sering keluyuran. Tapi orang tetap kuat di dalam Tuhan. Orang akan belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya orang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan bagi kami. Di hari ini kami mau belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami untuk boleh mengerti dan memahami akan maksud firman Tuhan, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami supaya firman-Mu tinggal tetap di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah melalui
melalui perbuatan-perbuatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa dan seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, yang ada di sini ambil Alkitabnya. Teman-teman yang ada di rumah ambil juga Alkitabnya kan. Nanti ditemani oleh Mama dan Papa. Nah, sekarang kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam kitab Yosua 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Teman-teman di rumah sudah dapat belum? Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Yang di sini sudah dapat? Ya, oke. Kita baca sama-sama dengan suara yang lantang. Teman-teman di rumah ikuti juga ya. Ikuti dengan suara yang keras. Oke? 1, 2, 3. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, akan diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, demikian jauh firman Tuhan yang orang baca di hari ini. Orang menyanyi satu lagu yang berkata, firman Tuhan ku dengar. 2, 3. Teman-teman yang di rumah ikuti ya. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, itu sama dengan tuh pembacaan yang orang baca dalam firman Tuhan tadi. Itu cerita tentang Nabi Musa yang telah meninggal dan digantikan oleh siapa? Digantikan oleh Yosua. Teman-teman di rumah tahu ceritanya kan? Bahwa ketika Musa meninggal, dia digantikan oleh Yosua. Memang tidak gampang untuk menjadi pemimpin
yang waktu itu ada pimpin itu bangsa Israel yang banyak sekali orang-orang Israel waktu itu dengan segala macam sifat dan sikap. Ada yang suka bersungut-sungut, ada yang dengar-dengaran, macam-macam orang Israel waktu itu. Dan tugas berat itu diberikan kepada siapa tadi orang baca? Kepada Yosua. Tuhan ada kasih itu tugas untuk menggantikan Nabi Musa kepada Yosua. Nah, bagaimana supaya Yosua bisa berhasil? Padahal dia belum punya pengalaman kan? Dia tidak seperti Musa yang telah dipersiapkan oleh Tuhan, diberikan kekuatan anugerah oleh Tuhan. Tetapi teman-teman, di sini Tuhan ada kasih ajar Pak Yosua. Kalau Ngana akan berhasil, Ngana pimpin ini bangsa ini, Ngana akan berhasil dengan catatan, dengan syarat bahwa apa? Harus membaca, merenungkan Taurat Tuhan. Yang di sini toh bahwa supaya Yosua berhasil, Tuhan dah bilang harus membaca, merenungkan Taurat Tuhan, toh mengajarkan kepada anak-anak. Kenapa sih orang harus belajar Taurat Tuhan? Kita orang mesti belajar Taurat Tuhan. Nah, karena ternyata di zaman dulu, di zaman Yosua, di zaman Musa, itu firman Tuhan dalam Alkitab belum tertulis sama dengan buku yang orang baca sekarang. Belum tertulis. Jadi orang-orang waktu itu dorang hafal, dorang belajar sambil dorang hafal supaya selalu diingat. Jadi itu firman Tuhan orang baca, bukan cuma baca sama yang orang baca di Alkitab. Habis baca lain kali orang langsung lupa kan. Tetapi zaman Yosua firman Tuhan dihafal supaya selalu diingat-ingat. Nah, Tuhan bilang di dalam ayatnya yang ke-8, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Nah, berarti kamu baca firman Tuhan bukan cuma satu hari satu kali kan? Bukan cuma satu hari satu kali, tapi dari siang sampai malam direnungkan. Nah, direnungkan artinya bukan cuma ada ingat-ingat menghayal, tapi direnungkan artinya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa orang harus belajar? Kenapa orang harus belajar tentang firman Tuhan? Karena ternyata firman Tuhan itu adalah kabar baik yang luar biasa. Firman Tuhan itu adalah kabar baik yang menuju kepada satu pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Karena dalam kitab apa kata itu ada tulis? Yohanes kan? Dalam kitab Yohanes ada tulis pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, Allah yang telah menyatakan diri di dalam anaknya Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia untuk menebus orang dosa-dosa. Itu luar biasanya. Dia tebus orang dosa-dosa lewat mati di kayu salib. Bukan datang bayar dengan doi, tetapi dia bayar dengan darahnya. Dia bayar dengan Tuhan Yesus berdarah tercurah di kayu salib untuk mau hapus orang dosa. Semua dibayar lunas dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Karena itu orang harus rajin belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu dibilang tadi adalah firman Tuhan adalah Allah sendiri yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Kalau orang merenungkan firman Tuhan, orang rajin membaca firman Tuhan dan merenungkannya, maka apa saja yang orang perbuat akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Jadi keberhasilan itu Tuhan dah kasih.
Tuhan dah kasih, bukan orang dah raih sendiri. Nah, dengan catatan orang harus rajin apa? Merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan sekarang orang baca di mana? Baca di dalam Alkitab. Baca di dalam Alkitab kan. Tadi orang udah baca di kitab Yosua. Nah, Yosua menggantikan Musa. Dia berhasil mengalahkan orang-orang di tanah Kanaan. Peristiwa paling heboh yang orang pernah dengar ketika orang Israel dipimpin oleh Yosua. Siapa yang tahu? Teman-teman di rumah tahu? Ada nggak yang tahu? Ketika orang Israel dipimpin oleh Yosua, dia mengalahkan orang-orang yang ada di kota Yeriko. Di kota Yeriko. Kalau orang ada berperang pakai senjata, pakai senapan mesin. Orang yang berperang dengan orang-orang di kota Yeriko pakai apa dorang? Orang pakai cara Tuhan, berkeliling, cuma berkeliling akan berputar akan untuk kota Yeriko selama 7 hari. 6 hari lamanya, 1 hari 1 kali. 1 hari 1 kali keliling kota. Dan hari ke-7 dorang berkeliling sebanyak 7 kali. Setelah itu dorang apa? Dorang tiup itu trompet. Dan apa yang terjadi? Orang-orang di kota Yeriko menjadi ketakutan, temboknya roboh. Itu semua karena kuasa Tuhan. Itulah salah satu contoh keberhasilan yang diraih oleh Yosua dan orang Israel. Karena apa? Dalam ayatnya yang ke-8 tadi, karena dorang rajin memperkatakan kitab Taurat dan merenungkannya siang dan malam. Wah, luar biasa kan? Firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi orang. Jadi orang merenungkan firman Tuhan, kalau setiap hari orang rajin baca Alkitab, orang bisa hafal kan? Itu kitab-kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, teman-teman di rumah hafal enggak kitab Kejadian sampai Wahyu? Coba yang di sini. Ayo berdiri. Kitab di dalam Perjanjian Lama. Orang sebutkan kitab dalam Perjanjian Lama. Ayo. Mulai dari mana? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, Samuel, 1 Samuel dan 2 Samuel ya. Baru apa lagi? 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Esther, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya. Kalau tadi Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, coba tolong hafalkan sama-sama nih teman-teman yang di sini. Hafalkan sama-sama itu kitab di Perjanjian Baru. Mulai dari apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus. Baru apa? Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, baru Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, kitab Petrus, kemudian 1, 2, 3 Yohanes, baru apalagi terakhir ada Yudas dan Wahyu. Itu kitab-kitab yang ada di Perjanjian Baru. Nah, luar biasa kan? Kalau orang serajin, orang sering baca Alkitab, pasti orang bisa menghafal itu kitab yang ada di Kejadian sampai kitab
Wahyu. Nah,
Nah, teman-teman, tadi orang sudah belajar tentang firman Tuhan dalam kitab Yosua. Sekarang orang akan hafalkan ayat hafalannya. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yosua pasal 1 ayat 8a. Orang baca sama-sama ya. Baik yang di rumah maupun yang ada di sini. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Yosua pasal 1 ayat 8a. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Yosua 1 ayat 8a. Ya, ada yang sudah hafal? Atau sekali lagi orang baca sama-sama. 1, 2, 3. Yosua 1 ayat 8a. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Nah, teman-teman, ayat Alkitab ini yang orang hafal sama-sama itu mau mengajarkan ke orang bahwa orang harus rajin membaca Alkitab. Orang harus rajin membaca firman Tuhan. Dan bukan hanya rajin membaca, tapi juga merenungkannya, melakukan firman Tuhan baik siang maupun malam. Jadi dari siang sampai malam, pokoknya di saat Tuhan kasih kesempatan buat orang belajar firman Tuhan dan orang renungkan itu siang dan malam. Karena firman Tuhan itu berisi kabar sukacita. Kabar sukacita tentang apa? Bahwa Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa. Itulah kabar baiknya. Nah, kalau orang tahu bahwa orang sudah diselamatkan, orang pasti akan bersyukur. Bersyukur dengan berbuat yang Tuhan kehendaki. Salah satunya adalah rajin membaca Alkitab. Kita sama-sama hafalkan ulang ayat hafalan tadi. 1, 2, 3. Yosua 1 ayat 8a. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Yosua 1 ayat 8a. Ya, teman-teman yang di rumah sudah hafal? Belum? Sekali lagi, Yosua 1 ayat 8a. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Sekarang sudah hafal? Sudah, pasti sudah. Karena pendek toh. Orang bisa hafal bersama. Orang rajin membaca Alkitab, orang rajin merenungkan firman Tuhan, maka orang akan selalu diberkati oleh Tuhan. Sekarang nah, teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, teman-teman yang ada di rumah, kalau ada siap persembahan lewat mama, lewat papa, orang akan kumpulkan kan sebentar, dan orang menyanyi sama-sama, beri mereka kasihmu. Kalau kau punya lebih, itu berkat dari Tuhan. Kalau kau kuat sehat, itu anugerah Tuhan. Kalau kau pandai berkenah dan banyak yang dapat kau bersama diberi padamu, agar kau mau dipakainya. Sayangi teman, jangan memilih-milih. Bagi berkatmu jangan ditahan.
Oke, teman-teman, sekarang orang akan berdoa, doakan persembahan, dan orang akan doakan orang kehidupan, baik teman-teman yang ada di rumah maupun orang tua. Orang doakan supaya selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Semua kunci tangan yang di sini, di studio ini, bahkan yang di rumah, silakan dalam sikap doa. Kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan, kekuatan, dan kesehatan yang boleh kami nikmati. Kami boleh belajar tentang firman-Mu. Kami boleh belajar tentang maksud Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saat ini Tuhan, kami hendak berdoa, memohon kepadamu. Engkau mau memberkati persembahan yang telah kami berikan, syukur yang telah kami panjatkan kepadamu lewat persembahan yang kami kumpulkan. Tuhan mau memberkati itu supaya boleh menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat Siloam Pataharan 2. Kami berdoa Tuhan bagi kehidupan kami semua, anak-anak sekolah minggu. Kami tidak dapat berkumpul bersama, kami terpisah di rumah kami masing-masing. Tapi kami bersyukur Tuhan masih memberi kami hikmat untuk boleh beribadah melalui tayangan video, untuk dipandu oleh video yang kami ikuti saat ini. Tuhan, tolong kami untuk tidak pernah jemu, tidak pernah lelah belajar dari firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah pedoman bagi kehidupan kami. Kami boleh merenungkan itu, melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong kehidupan kami, lindungi kami Tuhan. Jangan Engkau tinggalkan kami, jangan Engkau biarkan kami Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan dunia saat ini, ada rasa takut yang dialami oleh orang-orang karena penyakit baru yang muncul saat ini yang disebabkan oleh virus corona. Kami percaya kami semua akan dihindarkan dari semuanya itu Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Engkau memberi kami hikmat untuk selalu menjaga kesehatan tubuh, menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Teman, sebelum terang akhiri pertemuan ibadah melalui video di hari ini, ada himbauan dari guru-guru sekolah minggu Siloam, Komisi Pelayanan Anak Siloam Tataran 2, meneruskan itu himbauan dari pemerintah supaya orang jaga itu kesehatan. Jaga kesehatan caranya bagaimana? Orang rajin mencuci tangan, kemudian mandi pagi dan sore, satu hari 2 kali mandi supaya bersih, supaya itu virus yang ditakuti oleh banyak orang sekarang tidak akan datang ke orang, karena orang jaga itu kebersihan. Itu adalah himbauan dari pemerintah. Jangan dulu pasiar-pasiar di mandi kolam. Kalau suka mandi kolam, suka bilang, "Mama, mau mandi kolam mama." Jangan dulu kata. Jaga dulu itu kebersihan dan kesehatan. Jangan dulu pergi di tempat-tempat rame, nggak lama. Pokoknya kalau selesai ini
pasti orang bisa lagi melakukan aktivitas seperti biasanya. Orang bisa pergi mall ulang, orang bisa pergi mandi kolam ulang, asalkan orang patuhi dulu itu himbauan pemerintah supaya orang semua sehat. Nah, sekarang orang akan menutup ibadah kita di hari ini. Orang menyanyi sama-sama, Tuhan mengasihi anak-anaknya. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu, takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, berilah bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu, takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, berilah bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Sorak haleluya, berilah bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Kita berdoa untuk menutup acara ibadah kita di hari ini. Kita akan memohon berkat dari Tuhan. Semua dalam sikap doa, teman-teman yang di rumah, teman-teman yang ada di sini juga, semua sikap doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena telah membimbing, menyertai ibadah kami di hari ini. Biarlah Tuhan, ketika kami akan mengakhiri ibadah ini, ada berkat Tuhan yang akan selalu kami rasakan, dan kasih karunia dari Allah Bapa di sorga dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dengan penghantaran Roh Kudus, akan selalu menyertai dan memberkati kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikian ibadah kita sudah selesai. Atas nama Komisi Pelayanan Anak, guru-guru sekolah minggu, teman-teman yang ada di sini menyampaikan selamat hari Minggu. Tuhan pasti akan selalu memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Happy Sunday, friends.